Hai Pisces, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi bulanan kalian untuk Mei ini. Seperti biasa untuk energi bulanan gue buka 12 kartu yang sifatnya adalah konfigurasi 12 bintang, 12 rumah berdasarkan berchart Pisces. Di sini ditujukan khususnya untuk Pisces rising atau ascendant sign, Pisces sun sign, dan Pisces moon sign. Kalau kalian nggak tahu rising atau ascendant sign kalian, moon sign kalian, artinya kalian nggak tahu berchart kalian. Ya. Di box description gue itu ada link dari Just Astrologi. Kalian tinggal klik isi data-data kalian dan kalian akan punya berchart kalian gratis. Gue saranin untuk di save karena menarik untuk mempelajari diri kita sendiri sebagai bagian dari semesta itu sendiri. Ini sifatnya timeless juga general. Timeless artinya kapanpun kalian mendapatkan video ini dan pesannya sesuai, itu artinya waktu yang tepat untuk kalian nonton. Ya. General artinya nggak ada nama kalian di sini, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksakan untuk sesuai. Oke. Jadi kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton moon sign kalian, rising atau ascendant sign kalian. Jangan nonton hanya sun sign kalian. Sun sign itu apa sih? Kalau orang nanya kalian bintang lo apa sih, zodiak lo apa sih? Pisces, itu sun sign. Ya. Sedangkan ascendant atau rising sign itu kita melihat rising ascendant sign kita tuh apa yang terjadi secara nyata atau fisik ke kita dan bagaimana dunia melihat kita, itu rising sign. Moon sign itu bagaimana kita melihat secara emosional kita, karena kita sering berpikir dan bertindak berdasarkan apa yang kita rasa. Dan sun sign itu emang soul purpose kita, emang perjalanan kita, perjalanan jiwa kita secara general. Ya. Jadi cross watcher, siapapun yang lagi berurusan dengan Pisces, kalian welcome untuk join dan nonton ya, karena energi kita suka bertukar. Jadi siapa tahu message-nya atau pesannya bisa untuk kalian ya. Dan tergantung intensitas dari koneksi kalian dengan Pisces itu sendiri ya. Jadi karena ini general sifatnya, gue saranin untuk nonton rising atau sun sign kalian juga, sun sign atau moon sign kalian, karena mungkin dari bacaan ini cuman sesuai sekian persen. Kalau kalian nonton rising sign sekian persen, kalian akan dapat punya lebih komplit tentang diri kalian begitu kalian nonton masing-masing sign itu. Oke. Langsung aja ya. Oh ya, di video ini gue akan jelasin ke-12 kartu ini, plus gue akan jelasin juga segala energi semesta di bulan Mei dan apa dampaknya buat kalian. Ini contekan gue karena gue belum bisa ngapalin. Gue paling benci yang ngapalin, jadi gue susah. Jadi gue bikin contekan aja ya. Dan gue juga udah pre-shuffle untuk oracle card dari Wisdom of the Oracle. Dan kalau memang resonates, gue undang kalian semua untuk lanjut ke extended reading ya, bisa lewat Karya Karsa atau jadi member. Dan di extended reading gue akan lanjutkan dengan baca Lenormand yang jawabannya sangat gamblang, dan akan gue tutup dengan Divine Wisdom card. Oke, langsung. Bagaimana dunia melihat kalian dan bagaimana apa yang terjadi pada diri kalian ya. Kalian dapat Ten of Swords, pembunuhan karakter. Saatnya istilahnya gini. Pembunuhan karakter di sini adalah maksudnya orang lagi melihat kalian, dunia lagi melihat kalian, kalian berubah, berbeda. Saatnya kalian untuk menjadi seseorang yang baru. Kalian dipaksa untuk berubah gitulah kurang lebih. Untuk masalah income, material possession, prioritas, value, prinsip, etika dalam bekerja, kalian dapat Six of Wands. Kalian dapat pengakuan, kalian dapat kemenangan ya. Secara finansial mungkin ya, income, masukan,
tapi bentuknya masih sifatnya gelap, masih belum, nggak seperti ini. Karena ini gue pakai vice versa tarot yang ada dua sisinya ya. Kalian masih belum dapat pengakuan secara gamblang gitulah, karena ini masih dalam kegelapan. Untuk masalah persepsi, pola pikir, aktivitas sosial, higher learning, dan komunikasi dengan lingkungan terdekat, kalian dapat The Magician. Energinya Merkuri. Merkuri ada di Gemini. Ya. Tanggal 3 Merkuri meninggalkan Taurus masuk ke Gemini. Yang mana kalian sanggup, ya, The Magician artinya kalian sanggup mewujudkan apapun yang kalian inginkan, yang kalian mimpikan ya. Kalian mampu merealisasikan semua mimpi kalian ya, karena kalian punya jawaban dari segala hal. The Magician gitu loh, penyulap. Untuk masalah home, family, fondasi, dan juga emosional kalian dapat The Hermit, energi Virgo. Karena lagi mengurung diri hari gini ya, siapa yang nggak mengurung diri ya kan? WFH, work from home. Makanya gue jadi YouTuber gue sih. Ya, kita lagi mengisolasi diri, kita mencari jawaban dari dalam diri kita sendiri ya. Dan mungkin beberapa dari kita ada, gue ngomong kita karena gue juga bisa sun sign. Mungkin ada sesuatu yang berakhir ya, di home, family, fondasi ya. Mungkin bahkan komunikasi juga nggak lancar atau sudah berakhir ya, di masalah di home, di rumah, di keluarga. Jadi kita lagi merenung, meditasi lah, hubungan dengan keluarga. Untuk pleasure, romance, love affairs, kreativitas, aktualisasi diri, anak-anak, jiwa kanak-kanakan kita, ekspresi diri, kita dapat Eight of Pentacles. Belajar, kerja. Ternyata buat kita kerja itu menyenangkan. Pleasure, kita having fun dalam mengerjakan, dalam bekerja gitu. Karena itu kreativitas kita dan aktualisasi diri kita ya. Energi Virgo. Karena kita mungkin ingin mencoba membuktikan energi entah itu pada anak-anak. Lihat gambarnya nggak? Itu ada gambar anak kecil lagi nontonin kita yang lagi kerja. Mungkin kita ingin pembuktian, mendapatkan pengakuan dari sisi kita yang masih kecil. Ngerti gak sih? Maksudnya waktu di saat kita kecil gitu ya, gue pingin ntar kalau gede gue gini. Nah, ini seperti itu. Kesannya kita kerja untuk mendapatkan pengakuan dari mimpi kita di saat kita masih kecil. Ya. Atau mungkin beberapa dari kita ada yang memang ingin membuktikan kepada anak kita tentang apapun yang kita kerjakan itu sendiri ya. Karena kita lagi mencoba mengaktualisasi diri melalui kreativitas kita juga di kesehari-harian, kesehatan kita, dan bagaimana kita melayani orang lain, juga efisiensi waktu. Kita dapat 10 of Wands. Kalian memikul beban berat banget kayaknya. Mikul beban berat banget. Ini
seakan-akan kita ingin menunjukkan gitu ya, pada bayangan kita sendiri kalau kita mampu. Tapi kita istilahnya ini self sabotage juga sih. Kita istilahnya memecut diri kita sendiri. Over. Yang maksudnya ten of wands di sini adalah kita diminta, kita udah siap melepaskan apapun yang kita kerjakan, yang kita lagi bangun, yang beban kita itu sendiri kita siap melepaskan. Untuk relationship kita dapat the word. Any kind of relationship ya. Ada yang sudah berakhir, komunikasi mungkin. Intinya sesuatu siklus itu sudah penuh, lingkaran itu juga udah penuh gitu, udah kelar. Energinya Aquarius. Mungkin tentang karma itu sendiri, ending, closure, ya kan, limiting beliefs tentang apa yang kalian pikir tentang relationship itu sendiri juga udah kelar. Alam bawah sadar kalian sudah sadari hukum sebab dan akibatnya, ya. Apa yang membatasi diri kalian sendiri adalah kepercayaan kita sendiri, keyakinan kita sendiri. Ya, kalian sudah sadari itu. Untuk masalah finansial, bagaimana kita berbagi, dan tentang joint venture, properti, warisan, seks. Eight of Cups. Kalian dapat sisi yang tidak meninggalkan apapun yang kalian rasa. Kalian meratapi, kalian merenungi, kalian diam. Sehingga kediaman kalian itu kalian luput pada bintang jatuh di belakang. Sisi yang lainnya, walaupun semua cups itu berdiri, dia tetap tinggalkan karena memang mungkin gak sesuai dengan kebutuhan emosionalnya dia. Sedangkan yang ini, kita dapat yang ini, sisi yang ini, itu gambarnya tentang anak-anak. Anak-anak yang meratapi emosionalnya, perasaannya, sehingga dia luput dari takdirnya, bintang jatuh, harapan-harapannya sendiri. Dia sibuk, istilah anak itu sibuk meratapi nasibnya, tidak mengejar apa yang dia bisa kerjakan, dia bisa dapatkan secara finansial. Untuk masalah finansial, atau mungkin ini menggambarkan sisi masa kecil kita ya, masa anak-anak kita, atau untuk anak-anak kita. Untuk travel, segala hal yang berbau dengan jarak, entah itu geografi atau emosional, tentang foreign, segala sesuatu yang asing, baru, tentang wisdom dan filosofi, hukum, perbedaan budaya, latar belakang, dan agama, higher education. Kita dapat Nine of Pentacles. Kita independen, mandiri, berkecukupan, single. Untuk masalah karir, reputasi, long term goals, status sosial, kita dapat Five of Cups. Secara emosional kita masih lost. Secara emosional kita masih merasa, masih menyimpan penyesalan, regret akan sesuatu yang sudah
hilang. Tapi dia masih punya 2 cups yang masih berdiri di sampingnya. Tapi dia lebih fokus pada yang hilang, yang jatuh. Yang sebenarnya dia masih ada jembatan sih. Ada jembatan. Yang dia pikir hilang itu belum selamanya hilang, belum tentu hilang, masih ada jembatan di belakang. Untuk network, friendship, harapan-harapan, kemanusiaan, keadilan sosial, teknologi, komunikasi, kita dapat Ace of Pentacles. Kita ingin memulai sesuatu yang baru, ya, peluang baru yang sifatnya nyata dan real. Ini sifatnya perspektif juga sih. Perspektif yang lebih luas. Untuk ending, closure, karma, alam bawah sadar kita dan limiting beliefs kita dapat Six of Pentacles, energinya Libra. Kita dapat yang sisi ini, bukan sisi yang ini. Kita sebagai pencermat, pengamat. Six of Pentacles itu tentang keseimbangan dalam memberi dan menerima. Kita pencermat dari itu semua. Kita sedang diperlihatkan tentang hukum sebab dan akibat itu sendiri. Ini bau-baunya memang karma. Energinya Libra. Mungkin dari kita ada kenangan, memori tentang masa lalu kita atau masa kecil kita atau tentang anak-anak, ya, yang mengikat kita. Karena balik lagi, karma itu adalah tindakan segala tindakan kita itu selalu terikat akan hukum sebab dan akibat, ya. Jadi, dan ini sifatnya juga ke finansial, berdampak buat kalian. Kepercayaan kalian, keyakinan kalian, yang kalian yakini, yang kalian pegang dari kalian masih kecil sampai sekarang, membuat kita luput, gitu ya, membuat kita luput pada destiny kita sendiri mungkin, ya, pada harapan-harapan kita yang sebenarnya. Alam bawah sadar kita, Ace of Wands, kita ingin memulai sesuatu yang baru. Kita punya new passion, kita termotivasi. Tapi kita termotivasi pada hal-hal yang sifatnya nge-shock. Kita istilahnya dijedotin dulu baru kita sadar, gitu. Karena ada petir di situ. Ada sesuatu hal yang nge-shock, bikin kita shock, dan itu bikin kita mulai termotivasi untuk memulai sesuatu yang baru, ya. Oke. Sekarang kita baca energi semesta di bulan Mei dan dampaknya buat kalian. Merkuri masuk ke Gemini meninggalkan Taurus. Merkuri masuk ke home, family, dan fondasi, ya. Jadi cara berpikir kita, pola pikir kita, persepsi kita, ya, itu lebih ke dalam. Sifatnya renungan, reflektif, ya. Dengan energinya Virgo di sini, sifatnya meditasi. Dan Moon di Aquarius, rumah ke-12, rumah karma, rumahnya ending, closure, alam bawah sadar, dan limiting beliefs kita. Yang mana barusan tadi gue bilangin, ini kita sebagai pencermat atau pengamat dari segala tindakan kita yang terikat oleh hukum sebab dan akibat.
segala keyakinan kita yang kita pegang sejak kita kecil. Ya. Tanggal 8 Venus konflik dengan Jupiter. Venus masih di Taurus. Ya, Venus masih di Taurus. Konflik dengan Jupiter. Jupiter di Aquarius. Kemampuan kita sadarin. Kita sadarin kalau kita mampu mewujudkan realitas kita seperti apa yang kita mau. Ya. Tapi terikat dengan karma masa lalu kita, masa kecil kita, sehingga kita ingin mewujudkan realitas itu keblok gitulah. Limiting beliefs kita yaitu adalah wawasan-wawasan, keyakinan atau nggak kepercayaan kita sejak yang sudah kita yakinin dari kita kecil. Sadari terkadang keyakinan yang kita pegang itu tidak mewakilkan diri kita, tapi mewakilkan pemikiran dari orang lain yang memang sifatnya ditanamkan oleh mungkin lewat keluarga kita sendiri, ya, kakak, adik, orang tua, mungkin tetangga, ya. Dan pada hari yang sama, hari dan tanggal yang sama, Venus meninggalkan Taurus masuk ke Gemini. Relationship, money, ya, keharmonisan, juga keindahan. Ada di home, family, fondasi kita. Bagaimana kita membangun fondasi kita dan emosional, stabilitas emosional kita, ya, dengan journey ke dalam diri kita sendiri. Home itu termasuk diri kita sendiri, tubuh kita sendiri, ya. Dan relationship itu bisa juga hubungannya dengan diri kita sendiri. Tanggal 11 Mars nge-support Uranus. Mars di Cancer. Bagaimana kita having fun, aktualisasi diri kita, kreativitas kita. Kita sibuk bekerja, kita enjoy bekerja, kita enjoy belajar, ya. Kita melakukan tindakan kita itu sesuai selaras dengan Uranus, siapa diri kita, keunikan diri kita sendiri, aktualisasi diri kita. Karena Uranus ada di Taurus, the magician. Cakep kan? Nah. Kita ingin menciptakan, merealisasikan apapun yang kita inginkan, kita mimpikan. Dan new moon di Taurus. Ingin mulai sesuatu yang baru? We are the magician, right? Karena kita ingin menciptakan stabilitas dan kemapanan itu sendiri. Itu energinya new moon di Taurus. Tanggal 13 Jupiter meninggalkan Aquarius, masuk ke Pisces. Meninggalkan karma tadi, limiting beliefs, ya, alam bawah sadar kita, menuju ke Pisces. Pembunuhan karakter itu sendiri. Karena kita untuk expand, kita harus mematikan diri kita yang lama, karakter kita yang lama. Jadi dan ini ada energinya juga tentang spiritual connection, ya. Matahari dan hari yang sama, tanggal yang sama, matahari sextile dengan Neptune. Dengan kita mengakhiri karakter kita yang lama, siap untuk berubah, ya. Di situ kita mendapat, well, ini death, ya. Ini sebenarnya nggak jauh beda dengan death. Ini nggak jauh beda dengan pembunuhan karakter, dan yang mana artinya adalah kesadaran itu sendiri, pencerahan itu sendiri. Matahari, ya, nge-support Neptune. Neptune juga di Pisces. Mungkin
ini kita membunuh atau kita mendapatkan pencerahan tentang halusinasi kita sendiri. Apa yang kita anggap ideal itu, apa yang kita pikir itu mimpi, itu benar-benar emang halusinasi kita. Yang kita pikir seharusnya itu nggak seharusnya gitu. Jadi ada pencerahan, ada kesadaran di situ. Makanya Ten of Swords. Tanggal 20, matahari meninggalkan Taurus masuk ke Gemini. Akan ada kebenaran, pencerahan, kesadaran pada diri kita sendiri dan di rumah, home, family, ya. Tanggal 23, Saturn di Aquarius retrograde, ya. Saturn karma di Aquarius. Kita sebagai pencermat hukum sebab dan akibat karma itu sendiri, kita diminta untuk memberi diri kita sendiri waktu dan ruang, karena semua pakai proses untuk mencapai ini, pencerahan dan kesadaran itu sendiri, untuk membunuh karakter kita yang lama dengan kesadaran kita sendiri. Kita butuh waktu dan proses. Tanggal 26, gerhana bulan di Sagittarius, ya. Sagittarius. Untuk karir, reputasi, long term goals, dan juga status sosial. Kalau kalian merasakan masih belum bisa move on dari apapun yang kalian baru saja kehilangan, yang kalian sudah kehilangan, ya, kalian diminta fokus pada passion kalian dengan energi gerhana bulan di Sagittarius, ya. Fokus jangan pada yang sudah hilang, fokus pada yang masih berdiri, cups yang masih berdiri, untuk membangun jembatan itu tadi. Tanggal 29, Merkuri retrograde di Gemini. Hermit, balik lagi ke gua, meratapi, merenung, bertapa, ya. Tidak disarankan untuk travel. Biasanya punya masalah dengan mengekspresikan diri dan komunikasi, jadi sering ada misunderstanding dan miscommunication, ya. Punya masalah dengan teknologi dan HP elektrik, ya. Juga transportasi. Tanggal 31, Mars harmonis dengan Neptune. Mars, apapun yang kita lagi pelajari, apapun yang kita lagi upayakan, apapun yang lagi kita kerjakan, yang kita menikmatinya itu selaras dengan perubahan kita sendiri, transformasi kita sendiri, untuk menjadi apa yang ingin kita capai, kita mimpikan. Neptune, mimpi-mimpi kita sendiri. Kita nggak bisa mencapai suatu mimpi, ya, kita tidak bisa merealisasikan mimpi kita di saat kita tetap melakukan dengan pattern yang lama, gitu. Dari Wisdom of the Oracle kita dapat building blocks, ya kan, ingin membangun sebuah fondasi itu sendiri, building blocks. Cuman dengan kartu ini kita diingatkan bagaimana kita ingin membangun sebuah fondasi itu, berdasarkan apa, norma-norma yang bagaimana, rule-nya seperti apa, peraturan itu seperti apa yang kita inginkan untuk tercipta. Setiap rumah punya peraturannya masing-masing. A leg up, mungkin kita butuh bantuan, mungkin juga saatnya untuk minta tolong, ya, minta tolong kepada mereka yang lebih mampu. Kalau kalian butuh minta tolong, kalau kalian butuh dan gue bisa, menurut kalian bisa bantu, boleh. Personality-nya ada di bawah, nomor gue ada di bawah. Terus co-create, kita bersama dengan semesta meng-create, ya, bersama dengan semesta, dengan network kita, dengan friendship kita, ya,
kita membangun, menciptakan. Alam bawah sadar kita to the sea. Jalanin aja. Jalanin aja. Soulmate. Gak perlu gue jelasin kan? Poise. Kita siap. Waktu untuk istirahat. Time for a nap. Oke. Kalian mungkin berurusan dengan Libra, Leo, Gemini, Virgo, Aquarius. Jadi kalau memang resonates, gue undang kalian untuk ke extended reading ya, via Karya Karsa atau jadi member. Semuanya info ada di box description gue. Sampai ketemu di vlog yang lain. Dah.